Hai, healthy people. Perkenalkan saya Dr. Eva Sridiana, ahli paru dari Rumah Sakit Harapan Bunda. Hari ini 24 Maret, kita memperingati Hari TB Sedunia. Jadi, apakah yang disebut itu TB? Bagaimana itu TB? Saya sedikit akan mengupas mengenai TB ini. TB adalah infeksi yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. TB dengan lokasi di paru kita sebut TB paru. TB bisa mengenai seluruh organ tubuh, bukan hanya di paru, tapi juga dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ada TB mata, ada TB usus, ada TB kelenjar, ada TB di kepala, kita sebut meningitis TB, ada TB di anus bahkan, TB ginjal, dan lain-lain. Bagaimana TB ini bisa menyebabkan seseorang terinfeksi? TB ini menular dari orang yang sakit ke orang yang sehat melalui percikan ludah. Jadi orang TB yang batuk, tiap percikan ludahnya mengandung jutaan kuman. Percikan ludah ini bisa langsung ditularkan ke orang yang berada di sekitarnya atau melekat di sekitar si sakit. Seseorang yang terpapar dengan kuman TB ini belum tentu akan menjadi sakit. Nah, ketika daya tahan tubuh seseorang menjadi turun, maka kuman TB ini akan menjadi lebih aktif, tumbuh dan berkembang biak, sehingga menyebabkan orang yang dihinggapinya menjadi sakit dan menimbulkan gejala. Bagaimana gejala TB? Gejala TB bermacam-macam, bervariasi, dari mulai yang gejala ringan sehingga pasien tidak menyadarinya, sampai gejala yang berat. Seperti apa gejala yang ringan? Misal perasaan tidak enak badan, seperti rasa masuk angin, demam. Kalau saya biasanya bertanya ke pasien, biasanya pasien bilang suka kerokan dan segala macam ya. Jadi dari gejala ringan yang tidak disadari pasien, ketika pasien merasa letih, lesu, yang dianggap biasa, ternyata itu sudah merupakan sebuah gejala dari TB. Sampai gejala yang berat, misalnya batuk darah, atau sampai kejang jika TB itu sudah mengenai otak, atau mungkin perutnya sudah kembung, sudah sakit, ternyata TB-nya sudah ada di usus, dan sebagainya. Jadi gejala bermacam-macam, demam, batuk, sesak, perasaan tidak nyaman, berat badan menurun, nafsu makan menurun, dan lain-lain. Jadi gejalanya bervariasi, tidak harus ada batuk darah, tidak harus selalu sesak, tidak harus ada batuk. Jadi kalau kita merasa tidak enak badan, sebaiknya jika berlangsung terus kita ke dokter. Apalagi batuk, jika sudah batuk lebih dari 3 atau 5 hari, kita harus ke dokter ya. Nah, jika batuk sudah lebih dari 2 minggu, sebaiknya harus di-ronsen karena kita takutkan tanpa kita sadari kita sudah menderita penyakit TB. Pengobatan TB paru atau TB itu memang sangat disayangkan. Sampai hari ini kita harus melalui masa pengobatan yang panjang. Minimal pengobatan standar adalah 6 bulan. Tapi bisa menjadi lanjut ketika seseorang misalnya mempunyai penyakit penyerta diabetes. Orang dengan diabetes yang tidak terkontrol akan menyebabkan sistem imunnya kurang baik, daya tahan tubuhnya untuk melawan TB menjadi lebih lemah dibandingkan orang yang biasa, sehingga bisa terjadi perpanjangan pengobatan. Tapi standar pengobatannya adalah 6 bulan. Kenapa harus 6 bulan? Karena berdasarkan penelitian banyak pasien TB di seluruh dunia dari berbagai center dengan melibatkan orang yang diteliti
sudah ribuan dan jutaan, itu ternyata dihasilkan bahwa pengobatan yang bisa menyebabkan hasil optimal dan mencegah terjadinya kekambuhan lagi itu adalah 6 bulan. Jadi kalau minta tawar tidak bisa ditawar ya, karena ini berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan banyak multisenter di dunia, bukan penelitian hasil atau berdasarkan reka-reka ya. Itu bagaimana pencegahan supaya kita tidak menjadi sakit TB, terutama pada masa pandemi ini. Ternyata supaya kita tidak menjadi sakit, artinya kita tidak bertemu dengan kuman TBC tadi. Kalaupun kita bertemu, kita dalam posisi terlindungi. Karena TB ini adalah penyakit yang ditularkan melalui udara, pemakaian masker, pemakaian pelindung wajah itu akan membantu mengurangi penularan oleh kuman TB ini. Jadi masker yang kita pakai ini selain bisa mencegah tertular oleh penyakit COVID yang sama-sama penyakit ditularkan melalui udara, juga membantu menurunkan penularan oleh kuman TB. Belum lagi dengan cara mencuci tangan. Jadi 3M, cara mencuci tangan dan mencegah berkerumun, itu adalah salah satu yang bisa bukan hanya mencegah kita tertular oleh virus COVID, tapi juga oleh kuman TBC, juga kuman-kuman yang disebabkan oleh infeksi saluran pernapasan lainnya. Bagi pasien yang menderita TB, bagaimana supaya kita tidak menularkan orang? Menutup mulut ketika batuk, jangan membuang dahak sembarangan, karena ketika kita membuang dahak sembarangan, dahak kita akan menularkan orang yang di sekitar kita. Mereka nanti akan terinfeksi dan kemudian menjadi sakit, dan suatu saat bisa kembali menularkan ke kita yang sudah melakukan pengobatan ya. Jika kita sakit dalam satu keluarga, semua harus diperiksa. Kita diobati secara bersamaan sehingga tidak menjadi lingkaran setan. Karena ketika kita sakit, ada anggota keluarga yang sakit dan tidak diobati bersamaan, akibatnya nanti ketika kita mulai membaik, keluarga yang lain sakit, akhirnya menular lagi, dan ini terus akan menjadi lingkaran setan. Untuk anak-anak yang baru lahir, kita vaksin BCG gunanya supaya mereka tidak mudah terpapar oleh TB. Kalaupun mereka terpapar dan menjadi sakit, tidak menjadi berat. Bagaimana kita orang sehat supaya tidak terinfeksi TBC, TB paru ini ya? Rumah harus dengan ventilasi yang cukup, pencahayaan yang cukup, sirkulasi udaranya bagus. Kenapa? Karena dengan cahaya yang cukup, kuman itu akan mati sendiri. Jadi beruntung kuman TBC ini, kuman TB ini, walaupun penularannya mudah, dropletnya menghasilkan jutaan kuman, tapi dengan paparan panas bisa mati. Jadi rumah harus sehat, pola makan kita harus bagus, istirahat kita harus cukup, dan berolahraga. Ini bukan hanya bisa menyebabkan kita tercegah dari TB, tapi juga tercegah dari penyakit-penyakit lainnya, terutama penyakit COVID pandemi ini. Demikian sedikit dari saya mengenai TB. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa ingat pesan ibu, memakai masker, mencuci tangan, mencegah kerumunan. Bukan hanya COVID-19 yang kita bisa hindari, tapi juga semua penyakit-penyakit menular, dan terutama penyakit TB yang masih menjadi penyebab nomor 2 kematian di dunia.